Nemu resep ayam sereh dan pengen banget untuk nyoba. Sekalian penasaran gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini tadi aku udah beli ayam dan sekarang ini aku mau bersihin dulu. Sekalian kita mau buat ayam sereh mumpung ayamnya ada. Oke, di sini aku pakai bagian paha sekitar seperempat gitu ya teman-teman. Di situ aku ada 4 bagian paha gitu. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya. Sekaligus aku tulis ya teman-teman supaya lebih detail. Nah, sebelumnya ini aku mau blender dulu untuk bawang putih, bawang merah dan juga serihnya. Dan ini udah di blender aja, langsung aku tuangin ke ayamnya. By the way, tadi paha ayamnya udah aku potong-potong supaya nanti masuk untuk bumbunya gitu. Nah, lanjut kita bakalan masukin untuk lada bubuk. Di situ di resepnya waktu itu pakai lada bubuk putih, tapi di sini aku pakai yang biasa aja. Lanjut masukin terigu dan juga tapioka. Sebenarnya pakai maizena, cuma karena nggak ada maizena ya udah aku pakai tepung tapioka. Dan di sini lanjut aku masukin 1 pieces untuk penyedap rasanya. Di sini aku pakai Royco. Lanjut di sini aku pakein 1 pieces juga, 1 bungkus saus tiram gitu teman-teman. Lanjut ini kita mau aduk-aduk. Sepertinya ini mangkoknya kekecilan teman-teman. Karena mangkoknya kekecilan aku nggak ganti mangkok ya. Jadi ini aku pakai tangan aja supaya lebih leluasa untuk gabung atau aduk-aduk gitu, seperti itu teman-teman. Ini kita aduk merata dan tunggu 30 menitan gitu. By the way itu udah 30 menit, kalian jangan salfok sama wajan jadul aku karena sesungguhnya wajan jadul itu lebih manis untuk dipakai. Dan next sekarang ini kita mau goreng-goreng untuk ayamnya gitu teman-teman. Masya Allah itu lihat tuh, ini untuk serehnya kayak gitu. Ini sebenarnya sama ya kayak ayam Laos atau lengkuas, tapi aku nggak pernah coba sih teman-teman ayam lengkuas. Langsung aja nyoba ke ayam sereh gitu. Jangan tanya deh harumnya itu sampai mana. Ini tuh harumnya sampai ke rumah tetangga. Cuma karena ini ya teman-teman aku buat di jam 10 malam karena aku super penasaran banget sama rasanya. Karena waktu ke pasar beli ayamnya itu sekitar sore gitu, menjelang maghrib ya teman-teman, sambil mau makan dan segala macamnya. Akhirnya selesai di jam isya dan itu agak diam sebentar atau istirahat sebentar sambil nyari sereh ke sebelah rumah tetangga. Akhirnya ini ayam serehnya udah jadi teman-teman. Ini akan ada 4 bagian gitu ya. Dan ini rupanya teman-teman, by the way nih ya, untuk tadi sisa dari sereh dan bumbunya gitu aku goreng. Tapi entah kenapa dia lengket teman-teman. Aku juga nggak tahu itu kenapa dia bisa lengket seperti itu. Tapi walaupun lengket, ini aku taburin aja di atasnya sampai gak kelihatan kan saking lengketnya. Aku kira dia bakalan kayak iya apa sih namanya ya, pokoknya sampai bisa ditabur gitulah teman-teman, tapi nggak bisa. Oke, Masya Allah. Dan tak lupa juga di sini aku bakalan nyambel. By the way kalian jangan ikutin aku karena ini aku makan selesai masak gitu jam 10:30. Biasalah mama busuk ya teman-teman, sambil aku tuh penasaran banget sama rasanya. Dan di sini juga tadi aku rebus cool gitu ya karena aku tuh nggak bisa kalau dilalap gitu atau mentah gitu. By the way ini aku pakai kamera depan teman-teman, cuma karena kayak nggak bagus pencahayaannya gitu. Dan di sini aku rubah ke bagian belakang, tapi tadi perasaan bagus deh jilbab aku waktu pakai kamera depan. Tapi ya entah kenapa karena pakai kamera bagian belakang sambil kita kan biasanya nggak lihat gitu ya teman-teman. Jadi ini alhasil, kalian jangan ketawain deh ya teman-teman. Sambil di sini aku udah lapar banget, udah keringetan. Makan sambalnya juga ingusan gitu teman-teman, saking mungkin abis masak, mondar mandi terus makan gitu. Kebayang gak sih rasanya gimana? Oke, sebelum makan jangan lupa berdoa ya supaya kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya enak. Bagi dua ini udah habis, aku baru dubbing dan aku kepengen lagi. Harumnya itu super enak banget teman-teman, dan rasanya menurut lidah aku juga enak ya teman-teman, dan anak-anak aku juga suka. Dan di sini aku percepat aja untuk makannya, malu juga kan lihat jilbaban aku yang peong kesana kemari teman-teman. Dan di sini juga enak banget kalau lagi ada sambalnya gitu kan. Tapi ini sambalnya nggak terlalu pedas karena tadi cuma sedikit banget untuk cabenya gitu. Jangan pedas-pedas deh, takutnya nanti sakit perut ya teman-teman, karena mungkin udah umur kali ya. Jadi aku tuh sekarang tuh nggak bisa kalau
kayak pedes-pedes banget gitu, pasti kayak perih gitu rasa perutnya gitu. Nah by the way ini untuk sambalnya itu udah habis dan juga untuk nasinya udah habis, dan di sini tinggal ayamnya atau paha ayam. Ini tuh enak banget kalau digigit teman-teman. Karena juga suka banget sama ayam yang pahanya itu ada tulang-tulang mudanya. Masya Allah sampai ingusan aku teman-teman. Karena memang lagi pilek juga sih teman-teman. Bisa didengar dari suara aku ya teman-teman, udah beberapa hari ini pilek, mungkin karena cuaca yang tidak mendukung ya teman-teman. Sekarang kan lagi musim kemarau panjang gitu, udah lama juga di tempatku nggak hujan. Nah gimana nih di tempatnya teman-teman, udah turun hujan apa belum? Di sini aku selesai makan ini paginya teman-teman, aku mau hijau-hijaukan mata atau fresh-freshkan mata. Di sini aku mau ngajakin teman-teman untuk melihat pohon belimbing mungil aku. Walaupun dia mungil teman-teman, di sini super banyak banget bunganya, super banyak banget buahnya. Sampai setiap pagi tetangga aku tuh sarapan pakai belimbing ini, sampai aku nggak bisa buat video yang lagi aku mau panen gitu teman-teman, karena setiap hari diambil sama tetangga aku, karena ini juga di luar ditanam. Tapi sengaja juga sih teman-teman aku tanamnya di luar supaya bisa diambil sama tetangga dan juga bikin teduh di depan rumah gitu. Tapi by the way karena ini lagi musim kemarau, kasihan banget sama pohon belimbing aku, buah belimbingnya terutama yang ada bintik-bintik coklat gitu, kayak nggak sehat gitu ya. Nah semua manusia. Nah sekarang juga karena lagi memang musimnya nggak baik kan, kita aja bisa sakit gitu, apalagi ini buah belimbingnya kan juga tumbuhan hidup gitu teman-teman, jadi mereka juga mungkin lagi sakit gitu. Tapi ini tetap disiram kok teman-teman. Tapi mungkin ya memang panas banget ya teman-teman, sampai aku aja minum air putih tuh kadang baru selesai minum udah tenggorokan tuh kerasa kering banget, jadi pengen minum lagi dan minum lagi gitu. Jadi mungkin buah belimbingnya tuh nggak cukup, atau pohonnya tuh nggak cukup disiram 1 kali sehari, mungkin mau 3 kali gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau kasih teman-teman lihat untuk buahnya seperti ini, banyak banget bercak-bercak kayak coklat gitu ya. Ini akibat dari musim kemarau yang sungguh panas. Dan juga kalau kemarin-kemarin tuh agak lebih glowing dan mulus-mulus gitu teman-teman, dan sekarang ya jadi seperti ini. Dan ini aku lihatin lagi banyak banget buahnya teman-teman, walaupun kecil-kecil begini. Mungkin gak sih, tapi dari penelitian aku ya teman-teman, kalau semakin namanya pohon itu diambil buahnya, sering diambil buahnya, bakalan lebih banyak lagi memunculkan buah. Itu dari sepengetahuan dan pengalaman aku ya teman-teman, karena di sini juga aku punya pohon jambu kan di dalam. Nah pohon jambu itu sering banget aku ini teman-teman sering diambil anak-anak gitu untuk buahnya, jadi kayak dia tuh nggak mau berhenti untuk berbuah gitu teman-teman. Nah menurut penelitian teman-teman atau sepengalaman teman-teman yang punya tanaman di rumah, gimana nih, bener nggak yang aku bilang gitu? Boleh ya teman-teman komen di bawah seandainya teman-teman tahu. Aku tuh suka banget sih namanya yang nanam-nanam, yang ngurusin, kayak apalagi yang punya buah yang sangat bermanfaat gitu ya teman-teman. Tapi semenjak punya di Melvino tuh ya agak jarang sih ngurusin tanaman, paling nanti suami aku pulang kerja baru dia nyiram-nyiram, pas itu pun mau malam gitu waktu suami aku pulang kerja. Nah gitu. Ini untuk daun-daunnya juga agak menguning gitu ya teman-teman, udah menguning malah, dan ini pokoknya dia bakalan keguguran kayak manusia aja keguguran ya, pokoknya daun-daunnya berguguran. Nah ini aku kasih teman-teman lihat untuk bunganya super banyak banget. Tapi di sini juga ada yang gosong gitu teman-teman, yang mati gosong, mungkin karena memang super panas banget teman-teman ya. Tapi ada juga sih untuk ininya apa namanya, buahnya, walaupun kecil-kecil gitu di satu tangkai gitu nih. Tapi pucuknya juga banyak teman-teman, walaupun dia kayak kepanasan, mungkinnya pucuknya itu tetap ini muncul gitu loh teman-teman. Nah ini ada Ade Melvino. Hai Ade, ini dia baru bangun teman-teman, kelihatan banget nah, ya. Nah itu Ade Melvino senang banget kalau diajak jalan-jalan pagi, menikmati pagi segar gitu ya teman-teman ya, karena udaranya masih fresh gitu. Oke lanjut lagi kita ke tanaman belimbingnya. Nah ini aku mau kasih lihat teman-teman yang bunganya itu mati gitu ya. Di sini di mana ya dia ya? Ini tuh banyak banget sih teman-teman. Dan di sini ada salah satu yang bunganya itu banyak yang mati dalam satu tangkai. Nah ini teman-teman penampakan untuk yang udah mati, tapi ada juga sih sebagian yang masih hidup tuh. Itu juga ada buahnya 3, tuh ada yang besar juga. Nah seperti ini teman-teman, ini juga ada 3 buahnya ya. Insya Allah besok dia bakalan lebih tumbuh besar gitu. Dan ini tanamannya kecil banget teman-teman, aku kasih lihat ya tuh.
Tuh teman-teman, ini seperti ini buangannya. Pohonnya maksudnya teman-teman tuh kecil mungil banget, tapi super banyak banget untuk buahnya gitu. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga detik ini. Ambil bagian positifnya, buang yang buruknya ya teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Assalamualaikum, bye bye.